Living on Point. Dua parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi, Golkar dan PAN resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres mendatang. Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memutuskan untuk memberikan dukungan calon Presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto. 2014-2019 dua kali gagal ya, kalah. Kenapa percaya untuk ketiga kalinya, Bang? Karena kita prediksi akan menang Pilpres 2024. Suasananya masih sangat cair sekali, jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya, yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Memang dari dulu bukan bagian dari koalisi kami, jadi kami menghormati, bahkan dulu namanya Koalisi Indonesia Bersatu, sudah ada sebelum kami ada, jadi tidak ada yang baru. Cawapres kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi musyawarah untuk mencari calon yang terbaik. Saya cuma dimintain teman-teman Gerindra setuju nggak? Ya setuju, asal wapresnya saya. Ini tinggal mengambil keputusan saja dan itu perlu dirembukkan secara dari hati ke hati dan pada akhirnya kita hakul yakin insya Allah Pak Erick Thohir yang diambil. Tapi kalau nggak kepilih gimana? Cuma kalau nggak jadi, ya namanya garis tangan. Hai, kembali lagi di Living on Point. Suasananya kali ini beda karena saat ini saya sedang berada di rumah dinas Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zulkifli Hasan. Gak cuma sebagai Menteri Perdagangan, Bang Zul ini kan juga sekarang sebagai Ketua Umum PAN. Jadi saat ini PR-nya double-double mantap nih. Kenapa? Karena harus memenangkan PAN di pemilihan legislatif dan juga di Pilpres nanti, tapi juga memuluskan perjalanan terakhir Pak Jokowi, membantu Pak Jokowi di periode terakhirnya sebagai Menteri Perdagangan. Jadi PR-nya sekarang double nih, Bang Zul. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Sekarang gini. Cuman udara Jakarta nih, merah katanya anunya. Indikatornya ya? Iya, indikatornya. Jadi saya kemarin lari, Car Free Day dapat 14 kilo, dapatnya ini. Malah radang tenggorokan ya? Iya, suara saya serak. Gitu. Berarti betul memang udara Jakarta kurang baik. Udara Jakarta kurang baik, tapi perdagangan Indonesia harus baik dong. Insya Allah, alhamdulillah. Betul, memang kita sekarang perdagangan kita 2002 kita surplus tertinggi sepanjang sejarah, hampir 900 triliun surplus. Ya. Tahun ini kemarin kuartal 2 itu sudah surplus 20 miliar dolar. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan tetap bagus. Bang Zul, kalau ngomong-ngomong soal posisi Abang sebagai Menteri Perdagangan, tapi sekarang masuk ke tahun politik. Ya. Apa yang paling bikin pusing, Bang, sekarang? Kan kalau ada stres itu tanda-tandanya bakal maju kan? Iya, jadi yang kita kerjakan, kita jalankan biasa saja. Cuma ada skala prioritas. Nah, itu aja. Nah, skala prioritasnya gimana tuh? Membagi waktu untuk kemudian menaikkan elektoral PAN, safari politik keliling daerah, dengan posisi Abang yang juga sebagai Menteri Perdagangan, membagi waktunya gimana tuh, Bang? Ya, tentu harus bisa. Kan soal manajemen waktu aja kan. Sampai hari ini tugas pokok saya kan ketersediaan bahan pokok harga terjangkau. Ini ada El Nino, beberapa negara sudah mulai tidak boleh ekspor bahan pokoknya, tapi kita syukuri sampai hari ini di tempat kita inflasinya malah turun. Ya. Tahun lalu 5% lebih, tahun ini diperkirakan di bawah 4%. Year on year cuma 3,6. Berarti harga bagus kan? Ya. Apa cabai, apakah telur, gula dan lain-lain harganya oke. Bang Zul, kalau sekarang kan Pak Jokowi ini di masuk periode terakhirnya pasti pengen buat legacy yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Sebagai Menteri Perdagangan apa PR terberat Bang? Banyak nih, saya memang setahun ya. Pertama, kita kan mau jadi negara maju 2045. Ya. Maka tollway-nya jalannya harus kita buat. Ya kan?
Pertama, kita harus bangga buatan kita. Artinya kita harus menjadi tuan rumah produk-produk kita. Oke. Satu. Setelah itu kita harus menguasai pasar dunia. Produk-produk kita harus menyerbu pasar dunia. Yes. Yang pertama kita perkuat dalam negeri. Yang kedua kita muluskan jalannya untuk ekspor ke berbagai negara. Gitu. Dalam negeri apa yang kita lakukan? Pertama kita ngembangkan karena kuncinya UMKM. Betul. Ya, 99% nih usaha itu UMKM. Tenaga kerja juga sebagian besar ya. Memberikan andil terhadap PDB kita 60%. Nah, oleh karenanya ekosistem UMKM ini agar dia maju, tumbuh dari mikro kecil, menengah, bahkan besar, maka kita harus bangun ekosistemnya. Oke. Nah, dan cukup itu Bang, 1 tahun? Ya paling nggak pondasinya, Insya Allah bisa. Nah, oleh karena itu kita yang sudah ada kok. Nah, UMKM itu kita bina secara serius sungguh-sungguh. Kita pertemukan dengan retail modern, ya. Kita pertemukan dengan marketplace, e-commerce nggak bisa dihindari sekarang, ya kan? Kita temukan dengan perbankan, termasuk lembaga pembiayaan ekspor. Yang keenam, kita tingkatkan kemampuan SDM-nya. Misalnya, UMKM ini ada di kabupaten mana? Misalnya Kabupaten Semarang. Di Semarang ada retail modern. Retail modern nanti kalau perlu sambal, keripik, pakaian-pakaian yang mudah itu nggak perlu dari Jakarta. Cukup ambil dari UMKM yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, sebaliknya warung-warung yang ada di Kabupaten Semarang itu bisa disuplai oleh retail modern. Jadi harganya bagus, harganya sama, tapi dia dapat profit 15-17%. Berikutnya ada e-commerce. Jadi satu kesatuan nih. E-commerce itu perlu UMKM. Sebaliknya UMKM perlu juga e-commerce. Betul. Nah, jadi kerjasama langsung mereka. UMKM nanti diajari, dilatih. Bagaimana packagingnya biar bagus. Dulu ingat nggak? Kalau kita pergi ada jual kemplang. Segini plastiknya. Banyak isinya. Ada sambelnya. Rp5.000. Kamplangnya sekarang dibikin kayak gini. Kecil, seginilah. Kecil ya. Isi 3 biji. Tapi packagingnya. Ada tulisan baratnya. Ada tulisan Jepangnya. Ada tulisan Arabnya. Harganya bagus. Harganya lebih mahal ya. Tapi sambal dulu pakai kantong plastik. Sekarang dikemas dengan baik. Harganya 3-4 kali lipat. Betul. Gitu. Tapi Bang Zul gini, banyak yang bilang perdagangan di e-commerce tuh sekarang lagi kurang sehat karena gempuran dari Cina khususnya. Setelah e-commerce kerjasama, nanti UMKM problemnya apa? Uang, modal. Jangan kena penjol, jangan kena rentenir. Itu gimana tuh Bang? Waduh, mati orang. Harus ada bank. Pembiayaannya. KUR 3%. Lebih dari 10 juta 6%. Ya kan? Harus ada sekaligus. Jangan minta jaminan. Nah, sekarang nggak zaman jaminan lagi kan? Zamannya lihat kemampuan usahanya, ya kan? Kemudian ada yang namanya ekspor nih. Kembali ke modal lagi. Ada lembaga pembiayaan ekspor. Jadi ini harus jadi satu. Satu misi, satu tim. Gitu. Baru bisa cepat ini berkembang. Nah, bikin iklim perdagangan sehat kayak gitu, PR-nya besar nggak Bang? Ya besar dong. Ini negara besar. Ya kan? Tapi kita bisa, insya Allah. Nah, kemudian yang besar-besar ini kita minta keluar. Nyerbu luar negeri dong. Ya, masa jago kandang. Jangan cuma kita digempur doang. Kita juga harus masa digempur kita ya Bang. Jadi sampah aja kan. Terus Bang. Nah, saya bikin tollway-nya. Ini PR berat. Alhamdulillah setahun. Saya sudah kelarkan ratifikasi perjanjian ASEAN. Itu bertahun-tahun nggak kelar. Ya. ASEAN. Jadi sekarang ASEAN seperti EU, kita bebas tarif. Bebas tarif. Ya. Kemudian saya sudah selesaikan ASEAN, Korea Selatan, ASEAN, Tiongkok, ASEAN, Jepang. Sudah selesai. Ada tollway namanya. Ya. Karena kalau tidak, kita ekspor kena pajak mahal kan. Nah, yang lain enggak, kalah kita. Kita juga sudah selesaikan walau baru setahun dengan Timur Tengah melalui UAE. Nah ini juga lama sekali dulu. Udah selesai. Ya. Sudah diratifikasi. Tinggal PR besar dengan EU.
Mudah-mudahan udah 8 tahun nih. Kalau saya bisa selesaikan, ini keren legacy. Ya. Kenapa? Kita dagang dengan EU cuma 24 miliar dolar. Vietnam 80 miliar dolar. Thailand 80 lebih. Singapura 100 lebih. Jadi kita kecil, tapi ribut terus. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita kirim ke EU, ikan kena pajak 20. Vietnam, Thailand tidak. Nah, kirim sepatu ke EU, kita kena 9%. Vietnam dan Thailand tidak. Karena mereka sudah punya perjanjian. Ini saya bereskan dulu. Kita juga mengembangkan pasar. Ya, jangan tradisionalkan Tiongkok, Jepang, Korea, Barat. Oh enggak sekarang. Asia Selatan 2 miliar manusia. Bangladesh, Pakistan. Kita dengan Bangladesh surplus 2 miliar dolar. Pakistan 3 miliar dolar. India 14 miliar dolar lebih surplus. Ya, ini pasar besar kita kembangkan. Timur Tengah. Timur Tengah itu kita cuma 1/7-nya Vietnam dagangnya. Kecil. Padahal yang makan haji orang Indonesia. Yang makan orang Indonesia. Yang belanja orang Indonesia. Belanjanya ke Vietnam. Waduh, repot kita. Nah ini kita beresin Timur Tengah. Afrika 1,4 miliar manusia. Nah ini juga kita selesaikan. Perjanjian dagang yang saya sebut tollway itu ya. Ini baru tadi pagi saya dengan Peru. Peru, Chile sebagai pintu gerbang kita masuk ke Latin Amerika. Ini pasar-pasar non tradisional kita garap. Kalau kita mau juara dunia kan. Kan 2045 mau jadi negara maju. Nah, harus kita persiapkan. Mudah-mudahan setahun ini bisa kita selesaikan. Tapi gini Bang, di masa pemerintahan Abang, kalau tadi yang Abang ceritakan itu kan artinya banyak akses yang kemudian dibuka. Istilahnya tollway kemudian. Tapi kemudian gini, kenapa kita diserbu? Yes. Kenapa kemudian kita justru ini sudah lama sekali. Kita ini seperti supermarket. Apa aja masuk. Saya waktu jadi anggota DPR tahun 2004 impor buah itu cuma 50.000 ton. Sekarang 1,4 juta. Ya, dulu gula 2 juta, sekarang 6 juta. Dulu terigu 3 juta, sekarang 13 juta. Mesti berdaulat. Ya kan? Ini mulai kita tata. Nah, oleh karena itu kita benahi dulu dengan e-commerce sekarang ini. Saya sudah revisi, mudah-mudahan cepat selesai ini, Permendak 50 2020. Jadi nanti misalnya e-commerce masuk ke sini, ya, kita kasih positive list. Kamu kalau mau jual langsung dari luar negeri, yang boleh coba ini. Yang Indonesia bisa, nggak bisa. Ya, boleh, bukan boleh, tapi harus pakai offline. Importir biasa, izin impor seperti dulu, seperti yang lain. Ya, yang e-commerce yang kita sebut positive list. Ini. Satu. Ya. Dua, kita minta syarat harus asal usul. SNI jaminan. Produknya dari mana? Sehat enggak? Halal tidak? Aman tidak? Siapa yang jamin? Harus jelas. Ini enggak mudah. Yang ketiga, kita minta sama mereka jumlah transaksi $100 ya, transaksinya. Nggak bisa cuma $1 impor, $2 impor, repot kita. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, e-commerce harus punya izin untuk niaga. Karena sekarang medsos. Kalau dia menjadi e-commerce komersial, jualan, izinnya izin usaha. Kalau ini kan media sosial, dia harus punya izin. Kira-kira itu antara lain. Iya. Sekarang aku mau masuk ke arah yang lebih ke arah politik nih Bang, arah Abang sebagai Ketua Umum PAN. Karena kan sekarang gini, kita bicara soal posisi Abang sebagai Mendak, Abang bisa menyentuh langsung lapisan terbawah di masyarakat, khususnya mereka para pelaku UKM, memberikan katakanlah membukakan jalan buat mereka. Ini secara politik menguntungkan nggak buat posisi Abang sebagai Ketua Umum PAN? Survei PAN naik tuh. Wow. Naik, iya. Keren sekarang. Berapa Bang sekarang? Ya apalagi ada PAN. Oh keren deh. Mana-mana dikit-dikit PAN. Gitu. Aduh, keren. Jadi gimana? Biasanya Bang? Kami kalau 5 bulan mau pemilu, survei itu masih 1,8. Sekarang sudah 3,5 sampai 4. Ya, keren kan? November nanti mudah-mudahan bisa 6.
Jadi Jadi posisi pengaruhnya Abang positif. positif Iya, banget ya, iya, kalau kita lihat dari hasil surveinya. iya. Tapi sekarang gini Bang, Karena Natalan, Tahun Baru, Lebaran harga aman. harga aman ya. Iya. Jadi orang lebih percaya melihat Abang sebagai Menteri Perdagangan yang juga representatif Ketua Lah Umum dulu PAN. belum saya kan ribut terus kan. Loh perdagangan ribut terus enggak? Sampai sekarang loh. Masih ada tuh. Masih ribut terus. Kita 2 minggu sebulan kita beresin. Oke. Iya. Nah itu reaksi masyarakat di dapil atau di tempat Abang melakukan safari politik, itu responnya gimana Bang? Wah luar biasa. Asal datang kemana-mana sekarang aduh. Saya sampai nggak enak. Kan yang datang Mendak. Disambutnya pan. Aduh. Kemarin saya ke beauty. Ini JCC kan? Iya. Waduh, ya kan yang jualan teman-teman Tionghoa banyak tuh. Setiap mau lewat booth, pan, mampir lagi. Pan, mampir lagi. Wah, 1,5 jam saya. Nggak kelar-kelar di situ kan? Iya. Artinya respon masyarakat positif ya Bang? Positif. Optimis ya, Terima luar kasih biasa ya. pada anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia. Yes, itu juga. Tapi kan berkat kerja keras Abang juga sebagai Mendak, itu nggak bisa dilepaskan. Tapi kalau kita bicara gini, posisi PAN nih Bang, kemarin 13 Agustus kan akhirnya deklarasi mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo. Betul. Kenapa Pak Prabowo yang dipilih? Nah, saya kan sama Pak Prabowo udah 10 tahun. Ya. Iya kan? Nah kita kan mau menang. Gitu. Kalau mau menang itu ya kita lihat beberapa fakta kan. Antara lain zaman sekarang ini kan sudah canggih kan. Nah, kita lihat hasil survei. Oke. Nah hampir semua survei Pak Prabowo itu unggul gitu. Diprediksi bakal menang. Apalagi Pak Prabowo sekarang kan sudah beda. Tenang, kalem gitu. Ya kan? Waduh. Ya. Melalui diskusi yang panjang, dialog yang panjang, KIB, ya, KIB itu tinggal 2 kan, saya sama Pak Erlangga nih. Betul, PAN dan Golkar. Iya, panjang. Akhirnya kita memutuskan mendukung Pak Prabowo karena kita prediksi akan menang Pilpres 2024 mendatang. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan gini. PAN itu kan bukan pertama kali dukung Pak Prabowo ya kan Bang? Iya, ini ketiga udah ketiga nih. Iya. 2 kali 2014, 2019, 2 kali itu mohon maaf nih Bang kan gagal ya, kalah. Iya. Kenapa percaya untuk ketiga kalinya Bang? Berubah. Pak Prabowo-nya perubahannya kelihatan ya. Dan ini sekarang dianggap sebagai jalan tengah. Jalan tengah kan? Ada kandidat A, ada kandidat B, oh ini jalan tengah gitu ya. Oke. Nah, kita pelajari semuanya. Kita berkesimpulan ini punya peluang besar untuk memenangkan Pilpres yang akan datang. Oke, ini semata karena peluang besar untuk iya menang Pilpres atau politik. karena memang ini ada arahan dari Pak Presiden sih Bang? Pak Presiden tidak ada arahan. Iya. Boleh ditanya kepada siapa saja. Ada arahan Pak Jokowi nggak? Nggak ada arahan dari Pak Jokowi. Jadi ini murni keputusan politik PAN? Keputusan rasional partai-partai yang bergabung. Oke. Iya. Kalau dibilang gini, posisi PAN masuk ke koalisi Pak Prabowo dengan ada PKB di sana, ditambah lagi Golkar di sana, potong kuenya kan akan makin banyak Bang. Ini kan pemerintahan Indonesia Maju. Yang hasilnya kita lihat pertumbuhan ekonomi kita stabil di atas 5. Nggak gampang tuh Levi. Di atas 5. Ya. Inflasi sekarang di bawah 5. Waduh nggak gampang. Lihat tuh Paris. Di hotel aja dijarah. Oke. Ya kan? Nah jadi yang sudah bagus ini kita harus lanjutin. Gitu. Dan kita punya peluang untuk menjadi negara maju. Ya kesempatan kita 2024, 2029, 2034. Okay. Kenapa? Bonus demografi. Dan ini sekali lewat. Kalau 2024 sampai 2045 ini kita tidak perbaiki, tidak kita manfaatkan dengan baik, ribut aja kita soal apa namanya tuh ganti perubahan, ganti pelaju, ganti gitu, pemerintahan apa pocok-pocok itu, ya, nah kita nggak akan sampai. Tapi komunikasi PAN dan PDIP pasca PAN mendeklarasikan dukungan ke timnya Pak Prabowo sudah terjadi Bang? Sebelum saya sudah bicara. Oh sudah? Iya, saya bicara sama Mas Pram. Mas Pram ini melalui
diskusi yang panjang, kami besok deklarasi, Pak Prabowo harap dia maklumi. Baik Pak Jul dicatat. Nah, gitu. Internal PAN juga setuju dengan arah dukungan PAN ke Pak Prabowo? Semua, iya. Satu suara ya Bang? Satu suara. Kalau sekarang gini, bicara soal dukungan PAN ke Pak Prabowo, kan PAN punya calon bacawa pres yang diusung ya, ada Pak Eto, betul ya Pak? Ya. Jadi koalisinya KIB sama KIR, ya saya usul nanti jadinya Koalisi Indonesia Maju Berdaulat. Oh digabung ya Bang, di mix ya, karena koalisinya juga di mix berdua. Indonesia Maju Berdaulat. Oke. Maju dan berdaulat. Baik, jadi gini, kalau kembali lagi, PAN itu kan kabarnya mau membawa Pak Eto untuk dicalonkan menjadi bacawa presnya Oh iya, Pak Prabowo. cawapres PAN ada dua, satu Pak Erick Thohir, satu Pak Muhadjir. Oh, Pak Muhadjir. Iya, Oke. iya. Kan kalau kita lihat PKB kan punya Caimin, Golkar punya Pak Erlangga, PAN udah punya bacawa Pak presnya Erick, ya. sendiri, betul. Itu gimana nanti? Ya memang harus begitu dong. Golkar partai nomor 2 masa nggak punya? Pemenang pemilu nomor 2 loh. Di dalam nggak berebutan. Pak Erlangga layak dong. Caimin gimana? Loh, Caimin partainya pertama gabung. Jadi Baper layak. Udah Caimin berapa kali memimpin partai. Ya kan? Sangat layak. Gitu. PAN juga ya pantas ngajuin. Ya kan? Gitu. Nanti gimana? Ya kita rembukan. Kan gitu. Iya. Kenapa sih tiba-tiba PAN itu mengusung Pak Eto? Pak Eto itu kan bukan kader PAN ya? Loh, Pak Eto tuh kinerjanya perhatikan aja. Satu. Kedua, saya kenal betul keluarganya. Kami udah seperti keluarga deh. Bukan setahun, puluhan tahun kan. Ya. Keluarganya ya. Dari Lampung juga sama. Iya. Tapi bukan itunya. Itunya iya. Tapi Pak Erick coba lihat kinerjanya. Wah, paten. Ya kan? Nah, jadi berdasarkan juga PAN ini kan partai yang rasional. Ya. Nah inilah kira-kira yang seorang manajerial yang mampu memenuhi apa yang kita harapkan. Gitu. Jadi itu yang membuat kemudian muncul nama Erick Thohir. Udah lama kan? Iya. Tapi responnya Pak Prabowo dan tim gimana tuh? Bagus banget. Iya, sangat welcome. Karena lihat elektabilitasnya juga oke ya? Iya, nomor 1. Iya kan? Pilih kita yang nomor 1 deh pasti bisa. Bisa aja. Iya. Oke, Bang gini, kita lihat kalau Pak Eto secara elektabilitas oke, secara logistik oke, kemudian PAN berani kemudian memajukan Pak Eto jadi bacawa presnya Pak Prabowo. Tapi kalau nggak kepilih gimana tuh Bang? Jangan pakai kalau-kalau. Kan kita jalani semua dulu. Itu mungkin terjadi Bang. Kita jalani. Saya selalu positif. Karena pikir positif tuh membuat kita nyaman dan optimis. Iya. Perubahan apa sih Bang yang bakal dibawa gabungan antara KIR dan KIB di koalisi ini? Satu, saya ini jenggotnya udah putih. Ya. Satu, tadi yang saya mengatakan, kita itu dulu impor buah cuma 50.000. Sekarang kok 1,4. Saya mau dibalik dong. Kita impornya 50.000, ekspornya 1,4 gitu loh. Jangan banyak yang belinya kan. Coba kalau kita ekspor buahnya 1,4 juta. Makmur itu petani. Ada jalannya? Ada. Kita udah punya. Bagaimana jalannya untuk ke sana? Udah punya kita. Gitu. Beras. Ya kan? Gimana jalannya? Kita sudah punya. Oleh karena itu paling kurang kita mesti berdaulat di bidang pangan yang kita bisa. Bang Sul gini, pasca PAN dan Golkar merapat ke kubunya Pak Prabowo kan ada statement dari Bang Adian Apitupulu. Nanti tolong dikoreksi saya kalau salah. Kurang lebih sih gini, ini akan mengulang di 2014 ketika masyarakat lebih memilih sosok presidennya bukan partainya. Artinya sebetulnya pilihan ini bisa jadi akan merugikan PAN secara elektoral gitu nggak sih Bang? Itu Adian sahabat saya. Ya. Saya udah pamit juga saya. Gitu. Jadi kita hormati pendapatnya teman saya. Kalau hubungan antara PAN, Golkar yang udah gabung ke koalisinya Pak Prabowo dengan P3 yang sudah lebih dulu gabung ke kubunya Pak Ganjar, gimana tuh Bang melihat itu? Kita ini saudara kan, NKRI, keluarga besar. Kita berlomba-lomba
untuk berbuat baik. Gitu. Teman kita ada di sini, ada di sini, ada di sini itu judulnya kalau dalam bahasa agama fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat untuk Indonesia. Ya nggak masuk, kita hormati gitu. Nggak ada soal apa-apa. Nggak ada masalah. Jangan sampai itu buat kita pecah, ngapain? Lucu. Ini kan kita untuk memajukan kita semuanya gitu. Jadi kita ini memilih presiden, milih pemimpin kita bukan berkelahi. Gitu. Apalagi PAN. PAN ini kan simbolnya matahari. Matahari. Matahari itu memberikan kasih sayang, cintanya, kehidupannya kepada siapa saja. Gak milih-milih orang, gak milih-milih agama, gak milih-milih suku. Ya, memberikan kehidupan gitu. Nah oleh karena itu kita ini sama teman siapa silakan. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ayo. Gitu kan. Jadi sekarang sudah bergabung jadi 4 partai, artinya ini kan kalau dibilang kalau koalisi di parlemen ini akan jadi koalisi terbesar ya Bang. 4 partai, yang 1 2, yang 1 cuma 3. Mudah-mudahan. Ya, betul ya. Tapi artinya gini, bukan PAN dan Golkar gabung ke KIR, bukan gitu ya judulnya ya? Kan KIB, saya kira kan udah dilebur. Udah dilebur, namanya jadi satu. Ngelihat ke depannya, artinya kan penentuan bacawa pres itu kan akan jadi PR pertama di koalisi baru yang besar ini dengan 4 partai politik. Abang ngelihatnya akan sealot apa nanti? Kalau udah waktunya sehari kelar. Sehari kelar Bang. Kapan tuh Bang pertemuan itu akan digelar untuk ngobrolin soal bacawa pres? Loh, ini koalisi dukung Pak Prabowo setahun kan? Tapi kalau udah datang waktunya 2 hari kelar. Secepat itu Kak Bang? Kemarin kan cuma 2 hari 3 hari jadi. Selesai kan? Ya. Iya. Dan sama aja Wapres nanti. Gitu. Wapres kita lama berunding. Tapi kalau sudah waktunya, sehari 2 hari kelar. Gitu. Seberapa? Itulah kelebihan Indonesia itu ada musyawarah mufakat. Iya. Memang kita tinggal tunggu momentum aja kan. Tapi kan setiap partai politik pasti punya jagoan yang tadi saya sempat singgung sama Abang. Jagoannya pasti pengen terpilih dong sebagai bacawa pres. Itu semua wajar. Tapi pada saat momentum yang tepat akan ada kesimpulan. Ya kan? Kan begini, orang partai itu tahu. Ada keinginan tadi, kepantasan, tapi juga ada rasionalitas, ya kan? Gitu. Pada saatnya akan ketemu. Kita bicara soal arah pilpres ini kan ada yang bilang katanya bacawa presnya itu dari Pak Prabowo itu sudah disiapkan. Ada Gibran, itu sudah terkomunikasi sama Abang? Aduh, gini ya, kita ini kan demokrasi. Demokrasi itu siapa saja berhak untuk menjadi apapun. Ya, saya ini dari orang kampung, Lipi. Saya di sekolahnya PGA kok. Bisa jadi Menteri Perdagangan loh. Betul, hebat. Bisa jadi Ketua MPR. Luar biasa. Ya, jadi siapa saja boleh. Gitu. Silakan. Ya, cuma kalau nggak jadi, ya namanya garis tangan, gitu aja. Jangan marah ya kan. Bagaimana jadi kemudian nanti siapapun perundingannya ya Bang? Berhak untuk menjadi apapun di Republik ini. Gitu, ya. Keputusan politik sudah diambil. PAN sekarang sudah bergabung bersama Gerindra, bersama Golkar dan juga bersama PKB. Perubahan apa yang akan terjadi jika koalisi besar ini kemudian nanti akan memenangkan Pilpres? Saya secara khusus memang sama Pak Prabowo berdua. Pak, sebagaimana cita-cita Bapak, saya juga sama. Paling kurang kita harus berdaulat di bidang pangan yang kita bisa. Gitu. Ya kalau gandum kita nggak tumbuh kan, yang bisa. Nah. Dan Pak, kita fokus ini 5 tahun. Kalau Bapak setuju, salaman sama saya dukung Bapak. Nah, jadi paling kurang itu yang saya minta. Belum yang lain-lain ya. Artinya gini, secara history PAN ini bisa dibilang, kalau di mata saya pribadi ya, ini partai yang bisa dikatakan setia sekali dengan Pak Prabowo. Karena 2 kali sempat kalah, tapi PAN tetap kembali ke Pak Prabowo dengan kepercayaan yang besar, kali ini akan menang. Ada nggak ketika sebelum PAN melabuhkan dukungan ke Pak Prabowo, deal-deal yang kemudian dilakukan sebelum itu? Nanti kalau ada. Udah saya sampaikan tadi. Saya berdua minta Bapak pimpin langsung, kita harus berdaulat di bidang pangan. Setuju, salaman. Nggak semua bisa kita kerjain. Kan? Nggak ada deal untuk posisi bacawa pres ya Bang? Nggak.
itu kita hormati presidennya. Ya. Kan kalau wapres itu kan nanti pada akhirnya presidennya yang akan menikah kan. Oke. Nah ya pada akhirnya nanti. Kita sekarang usaha. Tapi pada akhirnya nanti kan presiden akan menentukan. Oke, jadi pilihannya nanti akan ada di tangan Pak Prabowo. Saya kira begitu. Siap. Ini pertanyaan terakhir Pak, izin. Saya punya beberapa pertanyaan terakhir dan harap dijawab dengan cepat. Iya. Dari kacamata seorang Zulkifli Hasan, sosok Joko Widodo adalah sosok yang? Maestro. Oke. Sosok Prabowo Subianto adalah sosok yang? Jujur, tegas. Kalau kita melihat sosok Anies Baswedan adalah sosok yang? Orang baik. Sosok Ganjar Pranowo adalah sosok yang? Orang baik. Jika PAN nanti menang, seperti apa Indonesia ke depan? Jadi insya Allah 2045 cita-cita kita bisa jadi negara. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan telah bergabung bersama saya di Livi On Point. Itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Mendak Zulkifli Hasan. Maaf suaranya Paro ya, cuaca kemarin. Lekas sehat Bang Zul. Yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Livi